Selamat pagi pemirsa Was-Was, dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sinta Amara Syehan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu, pastikan jangan beranjak dari tempat Anda, karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. 4 hari sudah Eza Gionino mendekam di balik tahanan karena tersandung kasus narkoba. Namun hingga kemarin, keluarga Eza belum juga menjenguk dirinya. Sang ibunda yang ikut menyaksikan secara langsung saat Eza ditangkap Sabtu lalu juga belum datang menjenguk putranya di balik tahanan. Ada apa dengan sikap keluarga Eza? Benarkah ibunda Eza syok karena ia melihat secara langsung Eza ditangkap setelah menggunakan narkoba? Lantas seperti apa kondisi Eza yang sudah 4 hari berada di dalam tahanan? Lalu benarkah kabar bahwa Eza ikut terjerumus menggunakan narkoba lantaran ia sepi job? Pemirsa, berikut liputannya. Sejak ditangkap Sabtu lalu di kediamannya di Cibubur, Eza Gionino kini meratapi nasibnya di balik tembok dan ruang kecil sel tahanan. 4 hari sudah ia ditahan di Polres Jakarta Selatan. Kemarin, ia dikunjungi mantan pengacaranya yang mendampingi saat ia tersandung kasus penganiayaan. Namun yang menjadi pertanyaan, selama 4 hari mendekam di dalam tahanan, Eza Gionino ternyata sama sekali belum mendapat kunjungan dari pihak keluarga. Benarkah keluarga belum siap untuk mengunjungi Eza di tahanan lantaran masih syok? Kedatangan saya pada saat ini pengen mengklarifikasi dulu apakah benar saat ini Eza berada dalam penyidikan Polres Jakarta Selatan. Ya kan, kedua, saya ingin bertemu dengan Eza karena memang kita sudah lama juga tidak bertemu, hanya komunikasi saja. Keluarga kan juga belum datang karena kita kan apakah mungkin besok, apakah saya atau nanti mungkin pihak dari lawyer yang lain kan gitu kan, Bang Wetmen Sinaga yang mungkin akan bersama-sama dengan keluarga akan di sini. Nggak banyak sebenarnya, kita cuman tanya-tanya biasa aja, nggak begitu banyak. Tadi emang ada yang datang tapi baru sebatas nengok ya. Teman Keluarga yang waduh syok sekali lah, syok dan tidak menyangka lah. Bang, tadi saya juga baru telepon dengan Mama Eza kan ya. Kapan kira-kira datang keluarganya? Mungkin kemungkinan besok ya. Mohon kepada rekan-rekan juga maklumi ini keluarga. Keadaan psikologis keluarga juga. Jadi apabila ada statement yang kira-kira kurang berkenan atau apa, itu sangat wajar dan manusiawi karena bagaimanapun saat ini anggota keluarganya, anaknya, adiknya kan gitu kan. Yang paling syok dengan kejadian ditahannya Eza karena kasus narkoba adalah sang ibunda. Selama ini tinggal serumah bersama Eza, sang ibu tak menyangka putranya akan terjerumus memakai barang haram narkoba. Bahkan peristiwa penangkapan yang terjadi Sabtu lalu, ibunda Eza pun mengaku masih tak percaya. Lalu benarkah ibunda Eza sampai jatuh sakit karena syok melihat sendiri kejadian penangkapan Eza Sabtu lalu? Saat ditemui di kediamannya kemarin, meski tak bersedia berbicara banyak, apa kata ibunda Eza tentang kejadian penggerebekan rumah hingga sang anak pun langsung digiring menuju tahanan? Benarkah ibunda Eza masih syok? Ya. Dan kedatangan semuanya ya? Iya Ibu. Itu aja ya? Iya. Kakaknya udah ke sana semua? Kakaknya udah ya? Iya, udah. Besok kakaknya datang dari Jawa juga ke sana. Udah semua banyak yang ngurus itu ya? Iya. Maaf ibu sakit ya, ibu kampung itu bukan apa. Iya Bu. Orang anak ibu ini bukan perampok ya, bukan pembunuh, ya masalahnya biasa. Ya. Nah itu aja ya Mas ya, terima kasih ya. Ibu istirahat Bu. Iya, terima kasih ya. pada saat itu ada ibunya dan kakaknya di rumah. Yang keluarga awalnya memang ada sedikit keberatan dan tidak percaya. Namun setelah kita tunjukkan bukti-bukti, akhirnya keluarga bisa kooperatif dan membantu selama kita proses penangkapan. Mereka tidak dilibatkan dalam penyidikan, memang tidak terlibat dalam kasus ini. Jelas sama ibu nggak tahu, demi Allah ibu nggak tahu. Waktu adil tangkap tidur di kamar, nggak tahu ibu. Ya sudah ya. Tapi nggak jenguk Eza Ibu di Polres. Belum masih belum ada biar aja saudaranya di sini. Nggak tahu ibu kapan, 2-3 hari lagi nggak apa.
Terpukul dengan satu lagi kasus hukum yang menjerat putranya, Ibunda Eza Gionino jatuh sakit. Sementara itu, Eza yang akhirnya diciduk polisi setelah 6 bulan menggunakan barang haram narkoba, kini meratapi nasibnya dari balik jeruji besi. Menurut kerabat sekaligus mantan pengacaranya, kondisi Eza di dalam tahanan memang sehat secara fisik, namun batinnya menderita lantaran narkoba. Akhirnya ia pun kembali diseret masuk dalam tahanan setelah sebelumnya pernah dipenjara akibat kasus penganiayaan. Benarkah Eza Gionino menyesal karena telah mengkonsumsi narkoba? Kondisi saat ini masih baik-baik saja, tidak ada indikasi depresi ataupun apa, tidak ada, masih baik-baik, kondisi normal lah. Kondisi saya terus terang ketemu cuma sebentar sekali kan tadi kan. Kondisi saya ya baik-baik saja, cuma agak down seperti itulah ya. Gitu. Cuman pada prinsipnya kalau saya melihat dari kacamata hukumnya bahwa sebenarnya merujuk kepada statement juga dari pihak penyidik di sini ya kan, bahwa Eza sebenarnya di sini kan disangkakan sebagai pengguna kan gitu kan, sesuai dengan perspektif daripada undang-undang narkotika itu sendiri, bahwa pengguna itu adalah korban ya kan. Jadi kita harus menempatkan dia sebagai korban di sini. Pasti adalah dan harus ada. Pasti ada. Eza pasti menyesali. Ya mungkin rasa penyesalan ada ya. Namanya terkena musibah barangkali karena kasus kriminal, mungkin ada sedikit penyesalan. Penyesalan memang akan selalu datang terlambat. Itulah pepatah klasik yang saat ini dialami sendiri oleh Eza Gionino. 6 bulan mengkonsumsi narkoba, lalu apa sebenarnya alasan yang membawa Eza harus bersentuhan dengan obat-obat terlarang? Benarkah Eza mengalami depresi akibat popularitasnya sebagai artis mulai meredup hingga akhirnya Eza mengalami sepi job? Atau Eza terjebak dalam dunia hitam narkoba karena terpengaruh lingkungan pergaulan yang salah? Ya, setahu saya pribadi tahu dia pribadi, dia bukan pemakai ya. Maka saya kaget sekali. Saya kira untuk alasan dia menggunakannya untuk kesenangan sendiri katanya. Enggak, saya rasa sih kalau sebenarnya kalau dari segi aktivitas dia lancar-lancar saja, saya lihat ya aktivitasnya. Saya juga sering pantau dia. Artinya dia syuting masih terus syuting kan gitu kan, bolak-balik keluar kota juga kan gitu kan. Salah pergaulan atau saya nggak ngerti lah ya. Untuk tersangka sejauh ini selama pemeriksaan cukup kooperatif ya. Dia mengaku tentang dia mendapat barang dari mana, kemudian juga dia mengaku memang menggunakan narkoba ini sudah selama kurang lebih 6 bulan yang lalu. Saya nggak bisa menduga-duga, karena kebetulan saya juga udah terlalu lama nggak komunikasi nggak ketemu ya. Komunikasi saya masih beberapa kali, tapi memang dalam 3 bulan 4 bulan terakhir saya emang agak sedikit komunikasi emang agak jauh ya. Mungkin pada saat itu dia seperti itu. Karena saya tahu dia nggak gini ya. Yang pasti dengan kedudukannya sebagai korban, maka dia sebenarnya harus direhabilitasi kan. Harus ada asesmen terhadap dia untuk kembali pulih seperti semula, bisa beraktivitas lagi seperti semula. Para sahabat yang pernah menjalani syuting bersama Eza Gionino juga terkejut mendengar kabar Eza telah ditahan karena menggunakan narkoba. Simak kisahnya sesaat lagi, hanya di Was-Was. Pas kita ngobrol juga santai aja, nggak ada mengarah ke arah-arah narkoba sama sekali gitu.